Hai teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Olinda Viviani dari Universitas Internasional Batam, jurusan Ilmu Hukum, angkatan tahun 19 dengan NPM 195-1114 dari kelas 4 IAMC. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membagi tentang apa yang saya ketahui secara singkat mengenai pengadilan tata usaha negara. Nah, sebelum kita mulai, pertama-tama kita harus tahu dulu PTUN itu apa sih? Nah, pengadilan tata usaha negara itu adalah suatu lembaga peradilan di lingkungan peradilan tata usaha negara yang mempunyai kedudukan di ibu kota atau kabupaten. Nah, selanjutnya sebelum kita masuk lebih dalam dulu, kita perlu mengetahui. Nah, ada dua model negara. Nah, yang dua model negara yang kita bahas itu adalah pertama Restat dan yang kedua adalah Rule of Law. Nah, Restat yang kita pergunakan di Indonesia dan Rule of Law yang kebanyakan ada di negara-negara bersifat common law. Nah, dua model negara ini tentunya mempunyai persamaan dan perbedaan. Pertama, kita akan membahas persamaannya dulu. Persamaan dari Restat dan Rule of Law itu apa sih? Nah, sama-sama mereka berdua itu sama-sama menjamin hak asasi manusia. Nah, perbedaan dari Restat dan Rule of Law itu apa? Nah, perbedaannya itu terletak pada Restat yang mempunyai peradilan administratif dan Rule of Law yang bersifat equality before the law. Nah, kita akan membahas peradilan administrasi itu apa sih? Equality before the law itu apa sih? Nah, di Restat ada peradilan administratif. Nah, peradilan administratif itu adalah suatu peradilan yang apabila ada suatu sengketa mengenai badan atau pejabat tata usaha negara, maka akan disidangkan di dalam peradilan itu. Nah, sedangkan equality before the law itu adalah suatu konsep yang dimana seluruhnya itu dibahas dalam suatu peradilan yang sama. Nah, jadi tidak dapat perbedaan antara pembahasan mengenai pejabat tun atau sengketa tun maupun dengan yang biasa. Selanjutnya, di dalam Restat juga ada yang namanya Trias Politica. Nah, apa sih Trias Politica itu? Trias Politica itu adalah suatu konsep mengenai tiga lembaga, yaitu lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan lembaga yudikatif. Nah, lembaga legislatif yaitu sebagai pembuat undang-undang yang terdiri dari DPR, MPR. Terus ada lembaga eksekutif yang merupakan pelaksana undang-undang yang terdiri dari presiden dan wakil presiden. Dan yang ketiga ada yudikatif yang merupakan pengawas dari pelaksanaan undang-undang tersebut yang terdiri dari Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Nah, kita lanjut ke syarat negara hukum. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan suatu negara hukum. Nah, apa sih syarat agar suatu negara dapat disebut sebagai negara hukum? Nah, itu dapat dinilai dari lembaga peradilannya yang bersifat berdasarkan due process of law. Apa itu due process of law? Yang dimana adalah proses hukum yang adil dan tidak memihak, yang terdiri dari merdeka, independen, dan imparsialitas. Nah, imparsialitas ini berarti ketidakberpihakan atau bersifat netral. Nah, selanjutnya dari kita tadi sudah membahas tentang syarat negara hukum, kita akan bahas mengenai karakteristik PTUN. Nah, di dalam karakteristik PTUN ini adalah hakim yang bersifat aktif. Terus orang yang menggugat itu adalah orang yang memiliki kepentingan, yaitu berarti orang yang merasakan langsung dari hasil dari keputusan tata usaha negara tersebut yang dikeluarkan. Nah, terus ada peraturan yang dikeluarkan atau keputusan dikeluarkan itu ada bersifat semua atau berlaku untuk semua. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai kompetensi pengadilan tata usaha negara. Nah, di mana kompetensi tata usaha negara ini ada dua, yaitu ada relatif dan absolut.
yang dimana kompetensi relatif ini berhubungan dengan kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara berdasarkan wilayah hukumnya. Nah, terus adanya kompetensi absolut. Nah, kompetensi absolut adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara menurut objek, materi, atau pokok sengketa. Nah, kompetensi relatif ini misalnya nanti tergugatnya ada di Tanjung Pinang, maka akan diadili oleh PT UN Tanjung Pinang. Selanjutnya ada tadi kan kita ada membahas tentang perdata tuh. Nah, kita di sini membahas sekarang tentang perbedaan PT UN dan perdata. Nah, pertama kita bahas dari segi gugatannya. Nah, di dalam gugatan perdata itu ada dua, yaitu perbuatan prestasi dan perbuatan melawan hukum. Sedangkan di Pengadilan Tata Usaha Negara itu gugatannya ada 4. Nah, yaitu pertama basic king, yaitu keputusan tata usaha negara yang dimana itu bersifat tertulis dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Nah, yang kedua itu ada tindakan faktual yang bersifat aktif dan pasif. Nah, tindakan faktual yang bersifat aktif itu berarti contoh secara langsung itu pembangunan gedung pemerintahan yang tidak sesuai dan merugikan masyarakat. Nah, itu tindakannya nyata. Nah, terus yang bersifat pasif. Yang namanya pasif kan berarti diam tuh. Nah, di sini contoh kasusnya tuh pendiaman oleh pejabat mengenai suatu hal yang berdampak merugikan masyarakat. Nah, terus yang ketiga, gugatan yang ketiga ada fiktif negatif dan fiktif positif, yang dimana ada diatur di dalam pasal 53 UU nomor 30 tahun 2014 tentang batas waktu. Nah, yang keempat yaitu ada memo nota atau dinas. Nah, apa sih yang dimaksud dengan memo nota atau dinas ini? Nah, yang namanya memo ibaratnya suatu catatan. Nah, yang ini dimaksud tuh catatan singkat antara dari atasan ke bawahan tentang pokok perihal persoalan dalam penggunaan internal. Nah, jadi kayak surat atau memo yang dari atasan ke bawahan yang dilakukan di dalam pejabat tata usaha negara itu. Dari gugatan kita tadi udah bahas. Selanjutnya ada ke subjek. Nah, subjek perdata tuh siapa aja? Yaitu ada orang dan badan hukum, baik penggugat maupun tergugat. Nah, kalau untuk ke subjek PT UN itu ada perbedaannya. Nah, untuk penggugatnya itu ada terdiri dari orang, atau badan perdata, atau pejabat maupun badan tata usaha negara. Sedangkan untuk tergugatnya, yang namanya ini peradilan tata usaha negara, berarti kita menggugatnya tuh kepada pejabat atau badan tata usaha negara. Nah, berarti yang tergugatnya itu adalah badan atau pejabat tata usaha negara. Nah, kita udah mengetahui subjek dan contoh gugatan dari pengadilan tata usaha negara tersebut. Nah, selanjutnya kita perlu mengetahui lebih lanjut mengenai bagaimana sih proses pemeriksaan gugatan di PT UN ini. Nah, yang pertama kita tuh ada gugatannya. Nanti gugatannya kita masukin atau kita ajuin. Nah, selanjutnya dilanjutkan ke panitera. Dari panitera ke ketua. Nah, dari ketua ini nanti dilanjutkan ke majelis. Nah, pada akhirnya akan mengetahui apakah itu merupakan suatu pokok gugatan PT UN atau bukan. Nah, kalau misalnya iya, nanti bakal dilanjutkan ke persidangan. Nah, persidangannya itu akan dilaksanakan di PT UN. Nah, udah sampai ke PT UN, kita tuh selanjutnya berarti persidangan. Nah, persidangan PT UN itu pertama kita bahas dulu ada 7 tahapan. Nah, proses persidangan PT UN itu ada yang pertama tahapan 1 yaitu proses panggilan para pihak, yaitu panggilan para pihak tergugat maupun penggugat. Nah, dari semisalnya apabila udah panggilan para pihak tapi tergugatnya tidak hadir, maka sesuai dengan pasal 72
akan berakibatkan pada putusan first strike. Sedangkan kalau penggugatnya yang nggak hadir berdasarkan pasal 71 ayat 1, maka gugatannya akan gugur. Selanjutnya ke tahapan kedua. Tahapan kedua yaitu pembacaan gugatan dan jawaban. Nah, pembacaan gugatan dari penggugat, dan nanti kalau misalnya langsung jawab, bisa ada yang namanya eksepsi dari tergugat. Selanjutnya ketiga yaitu pengajuan replik. Nah, pengajuan replik ini merupakan jawaban dari tergugat. Nah, jawaban dari tergugat itu nanti selanjutnya ada pengajuan duplik. Nah, duplik ini merupakan jawaban dari replik. Selanjutnya habis dari replik, duplik, yaitu selanjutnya kelima ada pengajuan alat bukti. Nah, alat bukti di sini itu ada 5. Yang pertama kita nengok dari yang diajukan para pihak. Yang pertama adalah surat atau tulisan. Terus yang kedua ada keterangan ahli. Nah, ahli-ahli yang dimaksud ini seperti dokter maupun ahli-ahli lainnya. Selanjutnya yang ketiga ada keterangan saksi. Nah, saksi ini merupakan orang yang merasakan, merasakan langsung kejadiannya, melihat, merasakan, dan mendengar langsung dari kejadiannya. Terus di dalam proses persidangan ada juga pengakuan para pihak dan pengetahuan hakim. Habis dari situ udah ada pembacaan gugatan, jawaban, replik, duplik, pengajuan alat bukti, maka sampailah ke tahapan kesimpulan. Nah, di tahapan kesimpulan ini udah nggak ada lagi tuh pembacaan jawaban, replik, duplik maupun pengajuan alat bukti lagi, karena di sini para majelis hakim itu udah mau membahas dan menghasilkan suatu kesimpulan. Nah, nanti udah ada kesimpulan ini, maka selanjutnya lanjut ke pada yang terakhir yaitu putusan. Nah, putusan ini merupakan hasil dari kesimpulan yang dibahas dan dipertimbangkan oleh majelis hakim. Nah, putusan ini sudah dikeluarkan, maka ini bersifat untuk berlaku bagi semua. Apabila penggugat merasa tidak puas mengenai putusan yang dikeluarkan, maka dapat mengajukan upaya hukum, yaitu dengan mengajukan banding maupun kasasi. Nah, sepertinya itu penjelasan singkat mengenai pengadaan tata usaha negara, baik dari pertama dari pengertian maupun negara hukum, kompetensi, karakteristik petun, subjek petun, gugatan petun, tahap pemeriksaan, tahap persidangan petun maupun upaya hukum di dalam petun. Nah, perlu difokuskan bahwa di dalam peradilan tata usaha negara ini itu berdasarkan keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara. Nah, hasil yang dikeluarkan ini bersifat nyata, bersifat tertulis dan faktual. Nah, sebenarnya hanya itu saja yang bisa saya sampaikan secara singkat. Mohon maaf jika ada kesalahan dari tutur kata saya maupun hal yang saya sampaikan, dan saya berharap semoga apa yang saya sampaikan dapat menjadi tambahan informasi yang membantu dalam pemahaman teman-teman mengenai topik pengadaan tata usaha negara ini. Nah, sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya.